Terima kasih udah mengklik video ini. Jangan lupa tonton sampai selesai. Assalamualaikum, Mbak Wardah. Boleh perkenalkan diri dong? Perkenalkan ya, nama saya Nabila Wardah Sakina, biasa dipanggil Wardah. Apa lagi? Lahir, asal, Saya berasal dari asal ya, Lumajang, Jawa Timur. boleh diceritain nggak awal perjuangan nih? Maksudnya belajarnya gitu apa? Terus nyari-nyari informasi tentang stisiku diajak apa langsung golek dewe? Terus sampai tes terus keterima. Iku ya apa ceritanya? Aku pertama saya nggak terlalu mengenal STIS kan ya. Aku kenal STIS itu karena teman SMA kan. Dan dia itu ceritanya kayak di STIS itu kayak enak, kayak bedanya itu statistik. Terus kalau kalau udah lulus kan langsung penempatan gitu, jadi cari kerja itu enak. Terus waktu tes ya, itu kan tes itu waktunya itu hampir barengan sama tes SBM, jadi pembagian belajar itu agak sulit gitu. Kan di tes pertama itu tes pertama itu kan tes matematika. Nah, itu kayak pembagian belajar waktu buat SBM sama buat tes matematika ini itu kayak campur gitu. Terus kan ada 4 tahap kan, itu tahap pertama. Terus tahap kedua itu kan ada TKD. TKD itu gimana ya, tes TKD pada umumnya sih. Nah itu letak tesnya itu kan di Surabaya. Nah, itu kesulitannya itu kesulitan saya itu ya cari tempat buat tinggal di tempat tes itu. Tapi untungnya ada itu sih, ada teman yang punya tempat tinggal di situ, jadi eh, teratasi lah. Terus apa lagi ya, cuma itu sih ya. Terus tes ketiga, tes psikotes, waktunya tuh deket sama tes tahap 2. Terus yang tes terakhir kan tes kesehatan ya, cuma itu aja. Terus pas jadi maba di sana yo, itu apa ada kegiatan semacam ospek gitu lah, kayak universitas pada umumnya? Ya mirip sih, mirip ospek, kayak pengenalan tempat gitu. Terus eh, gimana kasih tugas-tugas kan gitu, kayak persiapan bagaimana eh, beradaptasi dengan tugas nantinya gitu loh. Kan kalau di univ biasa kan ada beberapa aspek kan ya, kayak aspek kampus, aspek jurusan gitu ya. Kalau di sini aspeknya cuma sekali. Sip. Lanjut ya. Menurut bagi kamu mata kuliah favorit, tersulit sama eh, termudah itu apaan? Sumpah aku gak nyangka sih kalau mata kuliah kayak ini kan, biasanya kalau statistik kan apa media gitu kan. Ternyata mata kuliah itu banyak gitu loh, kayak aljabar juga, aljabar ya. Kayak materi yang mudah itu bagiku kayak materi yang bukan matkul inti. Kayak contohnya itu ada materi sosial kependudukan, terus ilmu ekonomi gitu. Kalau yang matkul inti kan kayak statistik matematika, terus ada komputasi statistik, itu kayak lebih sulit gitu. Itu menurutku yang paling sulit itu matkul inti. Terus yang mudah dipelajari itu bukan matkul inti. Kayak Soalnya semacam di matkul inti nggak terus. ini kan ada kayak ada kelanjutannya di semester berikutnya, kayak tadi kan statistik matematika 1, terus di semester berikutnya ada statistik matematika 2. Oke. Sekarang di luar ini ya mata kuliah.
ngomongin ekskul. Ekskul di STIS itu ada apa aja? Ada ada ekskul band, terus ekskul olahraga kayak bulu tangkis, voli, futsal, terus ada ekskul tari, tari modern, tari tradisional, terus ada ekskul apa ya, kebudayaan gitu, kayak ada yang belajar budaya Jepang, ada ekskul untuk mempelajari Inggris, bahasa Inggris gitu. Banyak sih, macam-macam. Kalau Mbak Wardah ikut apa? Bulu tangkis Woi, bulu sama sastra Jepang. Terus lagi terkait ini tempat tinggal di sana, kan nggak disediain asrama kan. Jadi kos sendiri lah. Itu kisaran harga kos-kosan di sana itu berapa? Setahu yang paling murah ya itu kos-kosan cewek itu 500-an, 600-an, itu banyak yang paling murah. Kalau kos-kosan cowok itu biasanya yang paling murah itu 400. Rata-rata itu harga kos itu kayak 700-800 gitu. Itu yang biasa. Terus ada juga yang kamar berdua, ada yang kos mirip kontrakan gitu. Maksudnya kos mirip kontrak itu kos, tapi cuma penghuninya aja gitu. Terus sekarang mengenai pasca kampus, nanti setelah kuliah kan pastinya langsung ini ya kerja. Nah, itu gimana sistem penempatan kerjanya? Apa nunggu beberapa bulan atau langsung setelah wisuda beberapa minggu langsung dihubungi kamu di sini atau gimana? Enggak, itu ada apa, kayak ya ada pasca penempatan itu masih ditempatkan di BPS Pusat yang di Jakarta, sama ada yang ditempatkan di kampus. Kalau di kampus itu kayak pekerjaan kayak menjaga perpus itu, kayak tugasnya itu kayak macam-macam gitu. Kalau yang di BPS Pusat itu biasanya ada yang ikutan rapat juga, kayak rapat-rapat staf, kayak ada yang ikut rapat itu buat yang peringkat atas. Yang peringkat atas itu seringan ditempatkan di BPS Pusat. Apa leret yo? Oh iya, di sana ada organisasi nggak sih kayak organisasi jurusan? Nah itu gimana? Terus kamu ikut apa enggak? Enggak, aku enggak terlalu suka ikut organisasi sih. Organisasi di sana itu kayak apa? Kayak misalnya di universitas itu kan BEM, kalau di sini itu SEMA, Senat Mahasiswa. Oh ya, kan di sana kamu D4 yo? Yeah. Nah, itu nanti terakhir ada kayak semacam skripsi juga nggak sih, kayak umumnya S1 gitu? Ada, semua prodi ada skripsi. Terus kayak ini juga, KKN juga. Apa? KKN. PKL. Oh, ada. Kalau di D4 itu PKL-nya di tingkat 3. Kalau D2 kalau nggak salah PKL-nya tingkat 2. D2. D3. D3 itu apa, PKL-nya tingkat 2. Terus tadi sih terkait kontrak kerja itu ada ini nggak sih, peraturan gitu nggak sih? Kamu harus kontrak kerjanya berapa tahun, habis itu udah terserah kamu mau lanjut apa enggak, atau emang mulai awal setelah wisuda itu udah dipasain ke kita, terserah mau ambil kontraknya atau enggak, itu gimana? Kontrak kerja kalau berapa tahun kamu kuliah di sini itu kontrak kerjanya itu 2 kali berapa tahun terus ditambah 1 tahun. Jadi kayak misalnya kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kita pendidikannya 3 tahun ya, itu kontrak kerjanya 7 tahun. 3 kali 2 ditambah 1 kan 7. Itu berarti penempatan di seluruh Indonesia? Ya, 7 tahun itu nggak boleh resign. Nah terus setelah 7 tahun itu berarti
terserah kita mau lanjut atau enggak dikasih pilihan gitu. Iya, habis 7 tahun itu kayak bisa mengajukan pemindahan kerja gitu kayak dari sini, dari misalnya dari Pulau Sumatera ya bisa pindah ke Pulau Kalimantan. Nah itu kan selama 7 tahun ya, Red ya, Ya. War ya. Terus Parah sih Pak kita. setelah 7 tahun itu, lah kontraknya habis kan. Lah itu dikasih kebebasan nggak mau lanjut tetap bekerja di lingkup BPS atau resign gitu? Iya dikasih kebebasan. Kan biasanya ada yang meneruskan ke S2. Oh berarti di STIS ada S2 juga? Ada. Nah apa aja tuh Ada. biasanya? Biasanya S2 itu ada yang sampai ke luar negeri gitu kayak Jepang gitu kayak banyak kayak dosen-dosen STIS ya banyak yang S2 S3 gitu. Ada yang profesor, ada yang insinyur juga. Oh berarti nerusin S2 itu bisa ke universitas ya, PTN gitu ya? Iya, bisa. Oke. Tips and trick buat teman-teman adik kelas ataupun teman-teman kita yang mau daftar di 2020 kan buka kan ya STIS ini. Oh, iya. Ya buka. Iya. Nah, tapi daftarannya udah tutup. Oh itu nggak apa-apa. Persiapan apa aja yang disiapin, terus mempelajari apa aja gitu. Yang penting tuh nilai rapot ya, rapot matematika sama bahasa Inggris gitu. Nilai minimalnya 80 nggak salah. Terus yang perlu dimantepin buat tes itu kan di PTN kan nggak ada jalur undangan ya. Iya. Itu yang kalau ke STIS itu yang harus disiapkan itu kayak kemampuan mengerjakan matematikanya kayak berapa banyak kamu bisa mengerjakan soal matematika dalam sekian waktu gitu dan berapa benarnya gitu kan sebelum pendaftaran kan ada tryout masuk STIS itu bagus buat menilai kita tingkatannya sampai mana. Terkait tes kesehatan itu gimana? Maksudnya cuma diperiksa tekanan darah, berat badan, tinggi badan atau sama lari? Ya, tinggi badan, terus tes darahnya, terus ada tes ronsen, terus ada tes kesehatan fisik juga dicek apakah ada yang terluka apa gimana. Terus biasanya itu intinya ya kalau di sini tuh nggak boleh buta warna, terus harus sehat jasmani ya, terus sama nggak ada jejak narkoba, cuma 3 itu sih yang penting. Terus berarti nggak ada tes kayak lari gitu? Tes kayak lari gitu nggak ada? Banyak kan tuh dengan lari 12 menit, lari 1 run gitu. Oh, cuma tes jalan cepat sih, timbang pelari lebih mirip jalan cepat sih. Itu tesnya kayak dari lapangan, di treadmill gitu. Berarti Rata-rata kayak lihat kestabilan jantung gitu ya? ya. Oke. Ini deh, Mbak Wardah ini dari kos ke STIS jalan kaki atau naik sepeda pancal atau sepeda motor? Jalan kaki. Cuma deket kok, nggak deket juga sih, 800 meter kira-kira. Oh, lumayan lah. Soalnya aku milih kos-kosan yang bareng sama teman-teman Lumajang, terus itu juga rekomendasi dari kakak tingkat juga. Oh iya, mengenai kakak tingkat, di sana ada nggak sih ikatan anak Lumajang? Ada. Bukan kakak Lumajang ada. Lebih ke tiap provinsi gitu. Himpunan mahasiswa daerah. Kalau Jawa Timur itu namanya Sebisar. Terus banyak tiap provinsi itu ada perkumpulan sendiri gitu. Terus kalau biasanya kalau provinsi besar itu dibagi ke beberapa patlok. Kayak di Jawa Timur itu ada daerah sendiri, misalnya Jember dan sekitarnya, terus ada daerah Malang, ada daerah Surabaya juga. Berarti Lumajang masuk Malang apa Jember? Jember. Oh Jember.
informasi penting mengenai perkuliahan STIS dan isi di dalamnya untuk teman-teman yang sekarang berjuang itu apa? Kayak sesuatu yang ada di STIS yang belum pernah mereka ketahui gitu. Soalnya STIS kan menurut aku sama teman-teman ya kayak publikasinya itu kayak kurang gitu, jadi tertutup daripada PTK lainnya gitu. Jadi kayak terlalu resmi, terlalu formal gitu. Aku sih nyangkanya yang pertamanya gitu ya. Ternyata setelah masuk di situ kayak ya nggak seperti yang nggak seperti kedinasan yang aku bayangkan sih. Kayak kedinasan biasanya kan kayak kayak gimana ya, harus gini kan, kayak terlalu ketat gitu. Kalau di situ tuh nggak terlalu ketat ya, kayak sama biasa, santai gitu. Terus teman-teman dari daerah ya juga asik kok. Kayak keluarganya itu kayak rapat gitu. Soalnya kan keluarga kamu di situ ya keluarga daerah Lumajang itu. Jadi biasanya mereka di sana itu kayak saling membantu gitu. Jadi enak. Oke, terkait keluarga, rata-rata mahasiswa STIS itu bisa pulang kampung itu berapa bulan sekali? Biasanya tiap semester ada yang pulang. Kalau di daerah Jawa kan kadang-kadang kalau misalnya libur seminggu itu ya biasanya pulang. Ada yang nggak pulang sih. Terus kalau yang di luar Jawa itu ada yang pulangnya sama sekali, ada yang nggak pulang sama sekali. Itu ada. Kalau Kak Wardah pulangnya berapa bulan sekali? Satu semester sekali. Betah ya berarti di Jakarta? Iya, soalnya ada teman-teman juga. Kalau misalnya teman-teman dari Lumajang kan, teman-teman yang dari Lumajang pengen pulang ya pulang bareng. Kalau nggak pengen pulang bareng ya. Biasanya naik kereta atau bis kalau ke Lumajang dari Jakarta? Biasanya sih naik kereta, tapi ada yang pernah naik bis. Itu kalau naik bis biasanya kalau nggak nemu kereta dari Surabaya ke Lumajang ya naik bis. Soalnya transit gitu kan nggak ada ke Lumajang Jakarta, kan nggak ada kereta Lumajang ke Jakarta sih. Tolnya masih dibangun. Ini terkait perkuliahan itu hari aktifnya Senin sampai Kamis atau Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu juga? Sampai Senin 5 hari sampai Jumat. Sampai Jumat. Tapi biasanya ada jadwal kosong itu biasanya hari Senin bisa libur. 3 kata buat teman-teman yang mau masuk ke STIS, kasih semangat dong Mbak Wardah. Kayak semangat, terus niat, doa gitu loh. Yang penting ke orang tua ya. Kalau orang tua nggak merestui ya bisa sulit gitu. Tapi biasanya pasti orang tua akan mendukung. Terus semangat juga, terus kayak jangan menyerah ya. Meskipun sainganmu banyak, tapi kalau itu kamu tekuni pasti bisa. Semangat ya pastinya, semangat untuk ya, belajar yang rajin. Kayak di sini tuh ada yang malas gitu, di sini tuh anaknya kayak tekun belajar semua. Jadi jangan sampai kalah, jangan sampai kamu longgar gitu belajarnya. Terkait ini tadi kayak giat belajar. Nah, sistem DO di STIS itu gimana? Maksudnya nilainya itu harus berapa biar gak kena DO? Sistem DO-nya itu langsung di DO atau masih dikasih ini peringatan nih 1 kali gitu, nanti kalau 3 kali langsung DO gitu, atau gimana? Enggak, kan di sini ada batas ambang nilai gitu kan. DO itu terjadinya di tingkat 1. Kalau kamu nggak memenuhi ambang nilai di matkul ini, di DO. Berarti langsung DO gitu ya? Iya. Tapi biasanya kalau peringatan sih ada. Biasanya kalau di
segini gini. Kalau kamu nggak ditingkatkan bisa-bisa kamu di DU. Terus ada selain DU ya yang diwaspadai itu kayak ada yang nggak naik tingkat gitu. Biasanya terjadi di tingkat 2 sama 3. Kalau kamu udah tingkat 2 itu nggak boleh DO kok. Maksudnya ya nggak boleh DO, soalnya yang di DO kan di tingkat 1. Ya kalau yang perlu was-was di tingkat 2 sama 3 itu nggak naik kelasnya. Tapi pasti naik kelas kok insya Allah. Oh, berarti tingkat 1, tingkat 2 itu menunjukkan tahun ke-1, tahun ke-2 gitu dah. Oke. Oke. Terus terkait makanan di sana, rata-rata sehari itu bisa habis berapa kalau makan? Biasanya kalau satu kali makan itu 5.000 sampai 10.000, tergantung anaknya sih mau makan apa. Biasanya itu kebanyakan mahasiswa CIS itu makan pesan di warung Tegalan gitu. Kan banyak di situ. Terus ada pasar juga. Di belakang kampus itu ada pasar. Jadi kebutuhan apapun itu bisa dipenuhi gitu. Oke, mungkin sampai sini aja ya tanya-tanya tentang STIS. Terus untuk teman-teman yang mau daftar, semoga dimudahkan. Terus masuk di jurusan yang diinginkan. Oh ya, Mbak Wardah dulu waktu ngisi form kan ngisi jurusan tuh. Lah keterimanya sesuai sama jurusan yang diisi di form atau enggak? Aku kalau milih jurusan kan aku dulu kan nggak terlalu paham STIS itu gimana ya, kedinasan gimana. Kayak aku milih ke jurusan yang kelihatannya kayak enak gitu. Aku nggak salah milih komputasi statistik. Tapi aku maksudnya di statistik. Untung sih, ternyata setelah masuk sini ya komputasi statistik itu kayak aku tuh mungkin kalau aku masuk sana sulit untuk mengejar materinya. Soalnya ternyata aku juga nggak terlalu paham di bidang komputasi kalau di situ. Berarti emang yang terbaik ya sekarang ya. Ya. Jadi lebih nyaman di bidang statistik. Oke, terima kasih Mbak Nabila Wardah Sakina. Di sana dipanggil Wardah, Warid atau Nabila? Enggak, Warid itu enggak hilang. Wardah. Dipanggil siapa? Wardah. Oh, Wardah. Oke.